Selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Ini malam Jumat jam 2 pagi saya melakukan recording. Awalnya saya ragu kalau mungkin takut kedengaran tetangga ya, karena udah malam ya ini di gedung. Tapi ternyata hujan deras, jadi saya rasa agak aman ya. Orang-orang mungkin di luar lebih keberisikan hujan daripada itu. Entah kenapa saya tiba-tiba pengen ngebuka sebuah kalimat yang bagus. Azab ya. Gimana ya tadi? Ya, ini. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikianlah itu hanya perkataan di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan benar. Sebenarnya ini benar-benar kiasan yang sangat menampar teman-teman ya, mungkin buat orang-orang yang selalu bilang bahwa selingkuh atau poligami atau apapun itu nggak disebutkan kalau itu dibenci sama Tuhan semesta ya. Karena apa? Ayat yang tadi sebenarnya menjelaskan bahwa Tuhan semesta tuh nggak suka loh seseorang mencintai dua orang sekaligus, seseorang selingkuh, Tuhan nggak pengen kita tuh punya dua hati, dua orang dalam hati kita tuh nggak boleh. Kita harus fokus ke satu orang, karena apapun itu akan selalu menyebabkan perceraian. Dan itu tadi itu salah satu dari poin dari satu ayat tadi ya. Tapi kita akan fokus sama poin yang tadi. Dan makanya semua bacaan trading saya juga nggak akan mentoleransi hal yang seperti itu ya. Karena saya selalu ingin bacaan saya itu selalu nggak akan bertentangan dengan firman ya, apalagi. Jadi saya nggak pengen hal-hal itu di luar jangkauan itu, dan selalu bilang bahwa semoga teman-teman yang nonton ini akan sedikit banyak tercerahkan, karena ini akan menyangkut tentang kehidupan seseorang di masa depan, apalagi kalau ini berkaitan tentang pernikahan atau mungkin berpasangan dengan orang yang salah kemudian akhirnya bercerai atau itu. Saya nggak pengen kayak gitu. Jadi saya akan bersyukur ketika nanti ada seseorang, mungkin satu atau dua orang aja dari beberapa ratus orang yang nonton, bisa mendapatkan manfaatnya, terhindar dari perceraian atau mungkin pertengkaran atau perpisahan dalam keluarga, dan mungkin juga akan berpotensi menelantarkan anak. Saya akan bersyukur banget. Jadi menurut saya viewer itu nggak terlalu penting ya, yang penting adalah manfaat dari bacaan ini. Mari kita mulai reading ya. Dan ini tentu aja nggak akan terson dengan semua orang ya teman-teman. Dan aturannya udah saya pin di TikTok saya, di pin di tengah yang paling atas ya. Itu cara membacanya. Jangan lupa pakai headset. Dan tentu aja ini nggak akan respon ke semua orang kak. Dan buat teman-teman yang merasa kenapa nggak ditegakin horizontal, karena biar ini lebih luas ya jangkauannya. Kalau ditegakin itunya nggak akan cukup. Kita mulai dari mana dulu ya? Kita mulai dari sini dulu ya. Saya sekali pengen pakai apa yang akan terjadi di antara kalian, dan apa yang ingin disampaikan oleh seseorang di luar sana. Tentu aja nggak akan semua orang mungkin nggak akan beresonansi dengan seseorang di luar sana ya. Mungkin ada yang bermarah-marahan, ada yang memang udah selesai. Apalagi kita yang jomblo ya, kita yang mungkin nggak ada hubungan terus merasa ada yang mikirin kamu, padahal nggak ada. Jadi teman-teman harus bisa menelaah ya. Oke, kita mulai. Seseorang mungkin merasa bahwa hal-hal itu kenyataan membuat dia kayak tertampar dengan kenyataan. Mungkin dia menemukan suatu bukti atau istilahnya, suatu hal yang membuat dia tuh sangat shock gitu. Nggak tahu ini tentang apa. Kita lagi ya teman, menemukan kebenaran membuat dia merasa hancur. Dan ini tentang seseorang yang mungkin hidupnya nggak seindah bayangin mungkin orang ini, atau jangan ini tentang kamu ya teman-teman. I don't recognize.
Kayaknya ini ceritanya akan bermuara pada seseorang yang mengetahui kebenaran tentang suatu hal di masa lalu ya. Mungkin ada semacam kesalahpahaman dan oh iya benar, benar. Ini no contact separation ya, dimana salah satu pihak merasa bahwa dia takut menghubungimu atau jangan-jangan kamu ada di posisi ini. Kebenaran membuat dia merasa sangat takut untuk menghadapi kenyataan itu. Mungkin seseorang mungkin memilih orang ketiga atau third party, pihak ketiga. Entah itu nggak selalu tentang orang yang mungkin kekerjaannya, dia lebih memihak pada keluarganya, teman-temannya, apa kata orang lain dan sebagainya. Tapi itu membuat dia merasa hancur ya, karena dia mengetahui kebenaran sekarang kayaknya. Itulah yang membuat dia takut untuk menghubungi kamu. Dan hidup orang ini nggak sebaik yang kamu kira di saat kamu mungkin ngerasa bahwa oh dia di sana bahagia dengan pasangan baru, atau oh dia sudah pulang kampung, atau tinggal di tempat yang lebih bagus lagi, atau apapun itu. Hidupnya nggak sebaik yang kamu kira. Dan orang ini mungkin tipikal orang yang gila kerja ya, dia membenamkan diri dalam pekerjaan mungkin supaya dia bisa melupakanmu, atau nggak bisa sedikit meredakan rasa bersalah itu gitu. Ada banyak orang kayak gitu kok teman-teman. Dan orang ini ketika melihat bahwa kamu mungkin kelihatan glowing, atau mungkin di sosmed kamu udah mulai beken disukai banyak orang, dia berusaha seolah itu nggak terjadi apa-apa. Dia berusaha seolah itu udah nggak ada hubungannya sama sekali gitu, kayak apa sih udah jadi mantan, atau kita udah nggak lama kontekan misalnya. Tapi dalam hati dia benar-benar kayak kacau banget gitu. Ini tentang apa ya teman? Kita akan lihat dulu jawabannya setelah ini ya. Kita akan memakai Oracle untuk itu. Tapi aku bilang tadi ya teman-teman, di awal kan saya udah bilang ini tentang seorang Tuhan tidak menyukain ada dua orang dalam dada seorang manusia ya. Jadi artinya kamu nggak boleh mendua, kamu nggak boleh selingkuh, kamu nggak boleh jalin hubungan dua orang sekaligus. Kalau ketika kamu menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus dan kamu merasa benar, kamu sudah mengabaikan firman Tuhan. Ini buat teman-teman muslim, dan kayaknya non muslim juga diajarin seperti itu ya, dimana selingkuh atau menjalin dua hubungan dengan dua orang sekaligus itu akan selalu menyakitin satu sama lain. Itu kenapa itu sampai muncul di ayat-ayat depan di surat Al-Ahzab tentang hubungan antara dua orang. Ini tentang oracle. Kita akan membaca apa ya? Ini kenapa kamu pengen ngeliat ada itu ya? The call adalah unfinished business, urusan yang belum selesai. Dan ini juga akan berkaitan dengan seseorang yang mungkin punya banyak konflik dalam hidupnya. Kalau dalam pekerjaan, aspek pekerjaan, orang ini mungkin ada dalam bahaya, mungkin bertengkar dengan sesama karyawan atau bos, atau cekcok, atau mungkin posisinya nggak aman, atau dia akan dimutasi, atau memang diturunkan jabatan, atau dia mengalami masalah dalam finansial juga. Misalnya mungkin terlilit banyak utang, mungkin pinjol, atau mungkin punya banyak cicilan yang membuat dia tuh merasa sangat tertekan. Makanya my life is not as together as it seems. Hidupnya nggak selengkap yang di kelihatan. Dan ini juga kan merepresentasikan tentang seseorang yang mungkin nggak akur dengan keluarganya, bertengkar dengan ortu, mungkin marahan atau diem-dieman. Bisa juga sama teman-temannya juga udah nggak akur lagi, kayak dulu yang mungkin dia lebih mihak temannya dibanding kamu, yang akhirnya ditinggalkan. Itu yang menyebabkan dia konflik. Dan kalau sesuatu ini berkaitan dengan kesehatan, mungkin orang ini juga punya entah itu mental health issue, atau isu gangguan kejiwaan, atau gangguan mental, atau mungkin dia stres berat, atau mungkin hampir gila dan mungkin pergi ke psikiater, atau dia juga mengidap suatu penyakit yang mungkin entah itu sesuatu yang membutuhkan perawatan intensif ya, mungkin jantung, cancer, tumor, atau sesuatu yang berhubungan dengan diabetes, sesuatu yang berhubungan dengan terapi atau fisioterapi yang dia tiap periode sebulan atau sekali itu dia harus ke tempat itu. Atau ini juga tentang sesuatu yang sifatnya agak menular, mungkin penyakit seks menular, sesuatu yang seperti itu, dia hepatitis dan hal-hal yang mungkin membuat dia jadi minder gitu. Ini satu.
Tapi nggak semua ya teman-teman, ini nggak akan beresonansi. Jadi teman-teman harus tahu ini tentang apa dulu nih. Eh, kita akan cari tahu dengan banyak kartu supaya lebih spesifik. Ini kayak jerat kuning. Iya, ini tadi di awal saya mau ngocok udah kelihatan ini, tapi saya nggak yakin ya. Tapi setelah itu kartu ini muncul. Ini tentang seseorang yang masih punya kenangan kehangatan berasa di hati dia, dan mungkin juga ini tentang kamu juga yang merasakan kehangatan itu masih ada sekalipun kalian berpisah, dan kalian udah berpisah kayaknya cukup lama, karena ini ada kata I'm afraid to contact you. Dia nggak berani hubungin kamu loh. Kenapa demikian? Karena mungkin punya banyak sekali kesalahan. Ini adalah unfinished business, jadi sepertinya kesalahannya fatal, dan ini berhubungan dengan pihak ketiga, entah itu cinta yang lain atau sesuatu yang berhubungan dengan aib. Nggak tahu nih tentang aib apa. 25 ini berhubungan dengan umur ya. Ada yang berumur 25 tahun mungkin, atau sesuatu yang terjadi dengan antara Februari sampai Mei di masa lalu. Keajaiban ini manifestasi juga. Seseorang ini sebenarnya udah patah semangat ya, karena udah punya banyak sekali masalah krusial. Ini juga mungkin berhubungan dengan legal issue, apa ya, sesuatu yang berhubungan dengan kontrak kerja mungkin ya. Atau dia kontraknya bentar lagi mau habis kayak gitu, tapi dia berharap suatu keajaiban itu datang, sehingga dia benar-benar kayak berusaha untuk jadi better person ya teman-teman. Oh, kartu ini ternyata muncul lagi. Ini juga pertama, Akashic. Ini mungkin nggak semua orang akan ngalamin, tapi kamu dan dia sebenarnya udah ngerasa di masa lalu waktu kalian tuh bertemu, bahwa suatu saat kita akan kayak bersatu. Tapi waktu itu kamu belum serak ya, belum, mungkin ada yang masih ngedate sama yang lain segala macam. Tapi waktu itu kamu waktu pertama kali ketemu udah ngerasa kayak aku sebenarnya udah cocok sama ini. Tapi entah kenapa kalian berpisah. Kenapa ya teman-teman? Dan hubungannya menjadi karena respect, moral, dan sikap. Kamu tahu bahwa orang ini mungkin soulmate kamu di masa lalu ya, mungkin past life. Kayak semacam apa ya, kamu entah percaya atau enggak, orang ini mungkin sempat hadir dalam kehidupanmu, entah itu sebagai saudara, pasangan, atau mungkin guru murid ya, atau mungkin semacam saudara atau keluarga, ayah anak dan seterusnya. Tapi ini benar-benar sebenarnya kamu dengan dirinya itu punya kompatibilitasnya tinggi, tapi entah kenapa ego membuat kalian itu berpisah. Satu hal yang berpisah. Tapi ini butuh proses ya, karena hubungan itu nggak bisa terjadi sehari dua hari langsung jadi mungkin teman-teman akan selalu mendengar bacaan yang kayak seperti ini agak berulang-ulang gitu, agak repetitif, dan mungkin hasilnya akan mirip-mirip ya, karena semua orang itu berproses, nggak mungkin dia akan merubah sikap atau sifat dia dalam sehari dua hari ya kan, seperti itu teman-teman. Bentar. Ini bagus sebenarnya bacaan ini. Tunggu. Skip. Ya, di masa lalu kalian tuh berpisah karena suatu hal, karena perbedaan pendapat. Ini nggak selalu tentang orang ketiga, tapi kadang-kadang kalian berpisah karena entah jaraknya jauh, atau kalian punya banyak sekali hal-hal yang membuat kalian tuh semakin lama semakin renggang, entah kesibukan masing-masing, atau salah satunya udah mulai terpikat dengan sosok yang lainnya, sehingga kamu juga merasa bahwa kok dia semakin lama kayak nggak responsif segala macam. Itu nggak apa-apa, karena memang ini ditakdirkan untuk terjadi, dan pada akhirnya kamu tahu kalian akan berpisah di saat itu ya. Ini kayaknya terjadi di masa lalu. Sehingga kalian berpisah. Ini kayaknya ada kontak pihak ketiga. Pihak ketiga sangat berperan di sini, tapi itu nggak membuat dia, apalagi kamu, untuk menyerah gitu. Dan sebenarnya baik kamu atau dia tuh kayak selalu dikasih tanda gitu, entah tiba-tiba kamu mikirin dia, entah tiba-tiba mikirin kamu, sekalipun mungkin entah kamu atau dia atau kalian berdua sudah punya pasangan yang lain dan sebagainya. Tapi feeling kamu tuh bilang, dan feeling dia tuh bilang bahwa suatu saat nanti kalian akan bersama. Aku nggak tahu nih entah siapa ini,
Tapi aku ingetin sekali lagi buat teman-teman, kalau ada bacaan kayak gini terus kamu bilang, "Aku nggak sudi balikan sama itu, aku nggak sudi," artinya bacaan ini nggak cocok sama kamu karena mungkin waktu kamu bilang, "Aku nggak sudi sama itu kamu sedang berurusan sama karmic partner yang ketika udah berpisah ya kamu akan selalu ngerasa rugi, terbuang sia-sia, sensasi yang kayak benci banget gitu. Itu tandanya kamu sama karmic partner, orang yang bertemu dengan kamu karena untuk mengajarkan pelajaran karma, dan kamu nggak pengen ngulang itu dan end gitu aja. Tapi kalau kamu berpisah dengan seseorang dan kamu masih kepikiran, kemungkinan besar kamu juga masih ada ikatan batin, entah itu soulmate atau memang mirror soul biasa. Dan percayalah bahwa jangankan orang-orang kayak kita, Pangeran Charles udah menikah sama Putri Diana sampai punya anak sampai setelah dia udah jadi duda cukup lama, akhirnya dia balik lagi ke Camilla kan. Karena apa teman-teman? Karena mereka memang udah punya takdir untuk bersama gitu. Jadi contoh nyata tuh banyak, Pangeran Charles sama Camilla. Putri Diana udah menikah, akhirnya meninggalnya sama Dodi Al-Fayed. Terus kemudian si Pangeran Harry dia rela keluar dari kerajaan karena dia menikah dengan Meghan Markle, ya kan. Kadang-kadang orang akan bersatu dengan seorang dan itu benar-benar kayak keluar dari logika banyak orang. Makanya teman-teman harus sadar bahwa ketika seseorang itu punya chemistry yang kuat, itu nggak peduli apa kata orang gitu. Ini siapa nih? Membaca kegiatan kosmik dan keselarasan, dan karena energi kamu dan energi itu selalu selaras, selalu kayak cocok. Sebenarnya kalian tuh cocok, cuman mungkin karena ego dan membuktikan kebenaran bahwa aku masih bisa ngedapetin orang yang lebih baik dari kamu. Dia nggak ngomong secara langsung tapi dalam hatinya kayak gitu. Dan mungkin kamu juga melakukan hal yang serupa, bahwa kamu bisa melupakan seseorang karena kamu nggak itu, tapi ternyata seseorang di sini sebenarnya saling memikirkan gitu. Dan ini mungkin juga akan berkaitan dengan seorang yang mungkin keinget dengan mimpi atau sebuah lagu atau beberapa lagu sekaligus, atau mungkin pertanda dari di sekitar, misalnya ada orang ngobrolin sesuatu atau adegan apa di film atau segala macam, tiba-tiba kamu ingat dia dan dia juga ingat kamu. Ini ya teman-teman, itu harus kamu pahami. Oh, ada divine masculine sini. Ya, aku bilang apa? Ego berperan di sini. Kenapa kalian waktu itu berpisah? Karena mungkin kalian berhubungan dengan orang yang jauh lebih muda, atau kamu sendiri yang lebih muda, karena di sini ada growth dan ego. Ini seseorang yang berhubungan dengan ego. Dia merasa ingin mendapatkan hal yang lebih bagus dan kartu ini muncul. Dan ini ada kartu divine feminine di mana di sini digambarkan seseorang itu sangat sangat pengasih, selalu mengalah, selalu banyak memberi dan itu segala macam. Ini muncul banget. Ini bukti bahwa kenapa dia masih berharap keajaiban akan terjadi, karena kamu sebagai divine feminine-nya ya, divine energy, empress energy. Dan di bawah kebetulan ada kartu fight. Ini kenapa ini ada muncul dua di sini, ada kartu fight dengan itu, artinya kemungkinan besar entah kamu dan dia atau kalian berdua itu selalu masih kadang-kadang mencoba untuk mencari pengganti yang lebih baik, tapi itu nggak bisa memenuhi kekosongan dalam hati itu gitu loh, entah kenapa. Dan ini ada kartu stalking energi, di mana orang ini pun berusaha untuk berusaha mencari tahu entah di sosial media, menguntit pakai akun palsu segala macam, sehingga energi dia akan masih ada sama kamu, nempel terus. Kamu kayak ngerasa dimata-matain gitu. Kenapa demikian? Karena dia belum bisa menemukan orang lain, sekalipun mungkin dia ketemu yang mungkin mirip badannya atau wajahnya atau apapun, kayak apapun akan justru menyiksa dia gitu. Apapun yang dilakukan pasangan yang lain itu akan membuat dia kayak merasa kayak makin tersiksa gitu. Oke. Ada side teman-teman. Komunikasi menjadi kuncinya. Aku ngelihat bahwa kalian tuh waktu itu berpisah karena orang ini kurang terus terang, kurang terbuka. Bahkan kamu mungkin nggak pernah ngelihat dia bikin status atau story kalau sebenarnya dia udah punya pacar ya. Dan dia mungkin jarang bikin story atau status, atau malah nggak sama sekali, atau dia nggak pakai foto profil, ya nggak sih. Dan dia mungkin di sosial media berpura-pura kok dia itu single mungkin.
sehingga dia mungkin ngedet sama sini, ngedet sama si itu gitu. Dan kayaknya aku juga ngelihat bahwa ada beberapa di antara teman-teman yang ngalamin hal ini ya, yang ngalamin ya aku bilang, bukan temen yang ngalamin hal ini. Bahkan ketika kalian dulu waktu kalian bersama, kamu tuh nggak pernah ngelihat foto KTP gimana, wallpaper handphonenya, atau bahkan dia nggak pernah, kamu nggak tahu nih wujud foto keluarga dia kayak gimana, nggak pernah cerita soal dia di rumah kayak gimana, keluarga segala macam, kecuali kamu bener-bener nanya banget. Ini komunikasi itu nggak, dia bener-bener nggak transparan banget, kecuali kamu yang bener ngomong panjang lebar tentang keluargamu, tapi orang ini kayak tertutup banget. Tapi di sini ada indikasi kalau dia suatu saat akan bertemu lagi, entah itu berjadian atau mungkin cuma temenan dulu dan sebagainya. Ini proses ya. Ini kayak nyambung sama cerita kemarin, kayak nggak apa-apa. Karena memang ini jatuhnya quick reading gitu. Kartu ini udah banyak banget pemirsa. Tapi di sini ada kartu. Iya, aku tahu kalau ini kartu ini muncul. Aku tahu kalau kartu ini apa di sini ya. Kenapa demikian teman-teman? Ini void ku taruh di sini deh. Void ku taruh pinggir sini deh. Kenapa demikian? Ketika soulmate energi itu bersatu, omongan yang terjadi adalah cinta yang sangat abadi, sesuatu yang mungkin akan terjadi di suatu saat nanti. Waktu akan membuktikan bahwa kemungkinan kalian bersama itu sangat tinggi. Satu kata lagi buat itu, tuh kan muncul. Ini benar-benar bahwa aku kayak dengar apa ya? Kalian mungkin saling membenci karena hal yang terjadi di masa lalu, tapi hati itu sangat masih peduli, ya nggak sih? Kamu masih berharap orang itu berubah. Orang itu berharap kamu masih mau terima dia berubah. Ini sama, ini bentuknya sama teman-teman. Ini konfirmasi ya bahwa hubungan ini adalah unfinished business yang belum selesai, teman-teman. Dadah, aku taruh sini deh. Oke. Aku nggak tahu nih. Kita pakai tarot biar lebih jelas. Kalau J-nya udah mulai berhenti. Ini akan jadi quick reading ya teman-teman sebenarnya. Oh iya, Empress energi itu sama kayak feminin, cuman masalahnya adalah ini pengkondisian di mana dulunya ini pasti kamu dulu ngejar-ngejar orang itu ya. Kamu nggak bisa menilai, nggak bisa mengerti value atau nilai dalam hidup kamu, sehingga kamu terlalu ngejar-ngejar dia, kamu terlalu nge-push, kamu terlalu membuat dia merasa risih, sehingga orang itu waktu itu mungkin lari, dan mungkin lari dengan orang lain kayaknya. Tapi nggak semua sih, kita sisipkan dulu di sini di atas. Ini bukan hubungan balance ya sepertinya teman-teman. Ini ada Queen of Swords. Kenapa ya? Aku pengen cari tahu kenapa ada Queen of Swords di dekat Empress Reverse. Moga-moga bukan cinta segitiga. Apa ya? Cinta segitiga. Tuh kan. Oh, benar cinta segitiga teman-teman. Ya, ini ada Emperor tuh maskulin ya, Aries energi, nggak selalu tentang Aries. Terus ini ada Empress itu feminine energi, dan di tengah-tengah ada kartu ini adalah cerita di mana si Emperor ini mungkin entah dia udah berpasangan dengan orang, dan buat kamu yang berada dalam Empress energi di mana kamu ngejar-ngejar orang ini nggak nyaman, dan orang ini berpasangan dengan si Queen of Swords, di mana dia mungkin judes, kasar, kejam, bukan tipe yang penyayang, tapi dia nggak ngejar-ngejar dan dia diem aja sama kayak gitu. Tapi orang ini mungkin menyesal itu ya, karena bagaimanapun juga Empress akan berpasangan dengan Emperor juga demikian. Yang jelas adalah ini cinta segitiga kayaknya di masa lalu, kayaknya ini udah terjadi. Menarik sekali teman-teman. Ini cinta yang mungkin agak rumit banget ya, rumit.
dan orang ini merasa tersakitin dengan hal itu. Kenapa demikian? Sehingga dia berduka karena sudah memilih orang lain, tapi orang lain itu sepertinya kayaknya ceritanya hampir mirip ya makanya. Tapi orang itu kayak nggak dapat cinta, cuman dapetin kebrutalan. Atau kenapa kebrutalan, sesuatu yang egonya sama-sama tinggi, dan dia nggak merasa dikejar-kejar. Dia ngerasa kayak itu nggak cukup bagus untuk jadi sebuah cerita. Makanya dia berusaha untuk kembali, makanya dia mungkin merasa dia harus memperbaiki ini karena dia benar-benar kangen banget. Ini rasa kangen, entah dia udah berpisah sama Ren belum ya. Kita cerita. Oh iya, di bawah ada kata teman-teman, aku tahu ini. Iya ya, ceritanya menyambung berarti. Ini sama ini agaknya bukan tentang ini sama ini yang udah berpisah. Kayaknya udah, tapi ini tower moment ini adalah tower moment yang terjadi karena si Queen of Swords itu, ini gender neutral, kadang-kadang justru ini yang cowok. Si ini break up sama si itu karena itu nggak memenuhi isi hati dia. Terus ini sangat rumit sekali, tapi aku sekarang ngerti jalan ceritanya. Sehingga ketika mereka itu break up, orang ini merasa ke-break upan si Emperor dengan si Queen of Swords ya, karena memang nggak setara ya, mereka memang bukan jodohnya. Sehingga dia ingat bahwa dulu di fan feminin itu si Empress Amerika itu ngejar-ngejar dia, dan dia menginginkan itu. Ini sesuatu yang Vendetta Cross ya, betul. Ada orang ketiga banget teman-teman. Dia merasa ingin menjadi sosok yang lebih bagus lagi, dan dia merasa stalking. Makanya itu yang terjadi, kayak benar itu. Kamu menyembunyikan cinta yang begitu dalam dengan dia, sekalipun kan berpisah, sekalipun orang itu dengan orang lain. Jadi apa yang bisa kita capai dalam bacaan ini? Freedom, kebebasan. Orang ini sedang berusaha membebaskan diri dari tower moment dengan orang ini kayaknya, karena nggak mungkin ini, karena kamu udah berpisah cukup lama. Orang ini mungkin memilih untuk sendiri sebab dia masih mikirin kamu. Kemudian hal-hal yang membuat dia merasa harus mengejarmu. Apa teman-teman? Blame. Ya, orang ini merasa dia menyalahkan dirinya sendiri pada akhirnya, karena dia bukan orang yang harusnya dia bisa melayani pasangan ketika terjadi hubungan. Tapi yang jelas adalah waktu terjadi hubungan itu terjadi, orang ini bukan orang yang bisa saling memberi dan menerima. Aku nggak tahu kenapa gitu, tapi ini kayaknya bagian dari proses dia jadi dewasa, karena I am becoming a better person. Artinya itu jelas bahwa hubungan itu yang memang ditakdirkan berpisah untuk bertemu lagi, karena dia harus berpasangan dengan orang lain yang nggak cocok secara energi, itu nggak cocok. Sekalipun kelihatan dia udah berpasangan, my life is not as together as ini gitu, karena hatinya sudah salah sih, secara sistemik udah salah. Ini bagus, ini cerita kayak gini tuh hampir mirip banyak kok terjadi, dan memang sebuah cerita cinta, bahkan pernikahan pun ada banyak yang ngalamin kayak gitu. Dia harus membuktikan dulu bahwa dengan lari dengan selingkuhannya atau nikah siri itu dia benar-benar happy, tapi ternyata nggak happy gitu. Akhirnya orang itu akan merasa menyesal, dan dia akan kembali ke cinta yang seharusnya, yang dulu ngejar dia. Mungkin ini kamu, atau jangan kamu di posisi ini gitu. Kedamaian hati, hal yang ingin dia capai dalam hidup ya.
kedamaiannya nggak akan dicapai kalau dia sama orang ini. Yang ada ya kayak berantem aja, ribut terus, terus kayak bercakcok lulu, sesuatu yang dia nggak damai gitu. Dan itu mungkin dia juga tipe orang yang mungkin selalu kalah dalam pertengkaran dengan perempuan. Harus judge. Ini bagian dari takdir yang mungkin akan dia tertawakan di masa depan. Kenapa ya gue bodoh banget? Kenapa aku bodoh banget sehingga aku melepaskan yang baik demi mendapatkan yang buruk ya sih. Dan mungkin juga demi memenuhi ego dia atau nafsu dia yang sangat menggebu-gebu, tapi akhirnya dia jatuh dalam keterpurukan ya teman-teman. Ini sesuatu yang fatal sih kalau menurutku, karena dia merasa dirinya tuh selalu benar. Dan itu tadi nih kartu terakhir yang bisa menjelaskan itu adalah ini teman-teman. Ya, cinta yang ada pada kalian itu sangat dalam. Bahkan ketika kamu nyari-nyari orang lain, itu gak bisa memenuhi kekosongan hatimu. Dan ketika dia nyari-nyari hubungan dengan orang lain pun, si ini dengan si ini, itu gak bisa memenuhi kekosongan dalam hatinya. Cukup menarik sekali. Ini bacaan yang bagus. Aku rasa ini akan jadi suatu kisah yang indah. Setelah berpisah, setelah mungkin salah memilih orang, biasanya orang akan jadi sangat cinta banget karena udah ngelakuin kesalahan. Semoga dua orang ini akan menjadi pasangan serasi lagi dan bisa saling maafkan. Entah itu kalian teman-teman sebagai orang yang ditinggalkan atau kamu yang sebagai orang yang melakukan seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Ini bacaan malam hari. Semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang menjalani ini, dan buat teman-teman yang nggak menjalani itu ya anggaplah ini sebagai hiburan dan pengajaran. Siapa tahu nanti akan ngalamin kayak gini, bisa mengantisipasi ya teman-teman. Makasih udah nonton, selamat beristirahat.